Padahal itu masa udah serem ya kan gini-gini udah rame juga. Masih inget gua di Kemayoran tuh. Gua udah lari kan dikejar-kejar warga, gua buka baju, naik bajai gua ya kan, naik bajai gua minta tolong sama tukang bajai, bang, udah bang ya kan, gua nggak ikut-ikutan bang ya kan, gua cuma nonton doang bang, mau pulang bang ya kan, naik bajai gua di situ pulang buka baju gua ya kan, udah nyampe teman gua nyampe ada yang ngumpet-ngumpet di kolong itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di Kartu Kuning Podcast, ngobrol sepak bola anak utara. Mas, tepuk tangan dong. Nggak meriah nih. Nah, ini sekarang kita kedatangan dua tamu pasangan sejoli, pasangan Pasutri, ya kan? Ada Bang Ijul dari Priuk dan Salma Mutiara dari SMP. Tepuk tangan nggak ada lagi nih, nggak rame nih. Nah, ini Priuk Semper Connection, Bang. Okay. Apa kabar nih, Bang? Oh, baik. Kemana aja? Nggak mana-mana. Ya, bagus. Ada jagain bini. Yoi, jangan diambil. Oh, Salma. Baik. Ini kalau Po Salma dikenalnya di NJ ini bule, karena dulu bule. Tapi sekarang masih bule, pirang. Bule pirang. Nih. Untung bukan japir. Bukan apa japir? Jadi pirang. Belum. Jangan lah. Gile. Pasti sini banyak yang ngarepin jadi japir, berarti kalau gitu. Ya kan. Nah, mereka berdua ini dipertemukan di NJ, ya kan. Nah, betul nggak? Betul. Ulang tahun ke-8. Ulang tahun ke-8. Iya. Itu ulang tahun ke-8 tuh tahun berapa dah? 2013. 2013. Ya, 2013. Benar ya, benar. 2013. Itu ketemunya langsung di stadion apa ketemu di mana? Kalau ketemu sih ngelihat ya sering, cuman kan waktu deketnya ya pas di Secret dulu masih di Bukit Tengkorak. Iya, Bukit Tengkorak lurus itu ya kan. Ketemu tuh situ tuh pas ulang tahun aja situ baru foto deket ya udah. Nah, Bang, ini kan dari tribun berarti ke pelaminan dong. Oh, itu kisahnya gimana tuh? Awal mulanya tadi kan ketemu di tribun terus ketemu lagi di Secret. Itu gimana? Ya, kok bisa tumbuh benih-benih cinta gitu ya kan? Ya pertamanya mah nggak ada. Ini paling cuman pertama itu tukeran apa? Pin BBM, masih zamannya pin BBM kan? Ya, masih zamannya BBM tuh 2013. Ya kan. Ya minta foto. Kita foto nggak foto ya kan? Oh, awalnya gagal minta foto. Pertama minta foto dulu ya. Yang minta foto sama nih? Gue minta foto ya kan? Foto ya kan? Gue juga minta foto tapi gue nggak jadi sama dia. Oh, berarti apa berarti? Minta foto. Tukeran kan baru kan udah gue cuma minta foto doang, akhirnya dia bilang kirim dong fotonya kata dia. Ya udah kan. Akhirnya tukeran pin BBM. Akhirnya gue bilang ya udah kirimnya kemana nih? Ya kan ya udah, gue minta pin BBM lu aja bilang. Ya udah tuh dari situ. Oh itu modus bener berarti ya? Sebenarnya sedikit-sedikit modus ya. Tuh modus. Jadi minta pin BBM ya dari situ ya saling BBM-an, saling ini. Ya udah tuh akhirnya nyoba jalan ketemu. Udah ketemu. Udah dulu tuh Bang Ijul tuh 2013 tuh sebagai apa sih Bang di NJ Bang? Di NJ sih sebenarnya 2013 ya bingung juga sih ya. Garing ya? Garing, iya bisa dibilang garing, korlapia. Korlapia garing ya? Iya, garingnya korlapia. Jadi mau bule, wih keren nih, ya kan? Cowok ini anak garing nih gitu. Tapi garing nggak? Nggak garing? Garing sih badannya. Ya memang dulu pertama ya belum merit, kurus garing. Berarti susunya cocok? Cocok. Alhamdulillah ya kan. Terus abis kenalan nih nonton bareng? Ya nonton tuh baru saling tur juga ke Bogor, ke Pekalongan segala bareng kan. Pekalongan ya bener ya waktu itu ya ke Pekalongan bareng ini. Ya udahlah lama-lama ya kan gue juga waktu itu nyari yang sefrekuensi ya kan. Jadi nyari yang sama bola ya kan gini. Apalagi Persitara? Iya Persitara gitu kan, apalagi gue dukungnya kan memang Jakarta Utara gitu kan, sepak bolanya dulu juga kalau boleh dibilang sih kalau flashback masa lalu gue juga pernah deket dulu sama anak seberang, maksudnya supporter seberang gitu ya, saudara tua. Nah di situ tapi gue punya disuruh pilihan kan, ya udah lu kalau mau gue jangan sedih, ceritanya jangan sedih. Tapi lu pindah, ya gue nggak mau dong, gitu kan, masa ya kebanggaan cuma
hancur cuma gara-gara perempuan doang. Gue tetap gue ya gua Akhirnya gitu. ketemu yang frekuensi. Satu frekuensi nonton bola bareng ini bareng. Kalau dulu gue nggak bisa gitu kan, kata dia kalau mau nonton ini ya udah, lu kalau mau gini aja, gue nonton lu nonton gue gitu kan, maksudnya ya kan, lu nonton tim gue nonton tim lu nggak apa-apa, gue gitu nih, kita saling nggak mau dianya, gue ini udah sejati ini, ya udah gue bilang ya kan, sama-sama ya udah gue bilang, kalau gitu kita memang nggak bisa inilah, gue bilang kita dekat aja. Memang tidak sejalan ya. Tidak sejalan. Nah ini kan kalau Pobule kan dulu sempet ngikut Bang Ambon ya, jadi dirijen dari Angel Ladies ya. Iya. Nah itu banyak nggak sih yang deket-deketin Pobule? Banyak sih. Banyak. Siapa aja tuh? Bisa disebutin nggak? Inisial kalau nggak apa-apa. banyak ya. Ini Pobule itu digandrungi para lelaki kalau di stadion ya kan. Senyum-senyum aja Pobule nih. Gimana sih? Nah, pertama dulu Pobule dideketin sama Bang Ijul gimana? Ya, biasa aja. Biasa aja. Iya. Pengen minta foto aja gitu ya. Iya. Nggak ada niat modus. Tapi sekarang sampai udah jadi punya anak ya. Iya. Berarti nggak sia-sia nih Bang Ijul ngedeketin Pobule. Iya, berarti kan butuh dicontoh ya kan, perjuangannya bagus ya. Kalau mau butuh kisi-kisi boleh hubungi aja kan di sini. Cara mendapatkan wanita di stadion. Yoi, cara mendapatkan wanita yang susah gitu kan, yang banyak saingannya kalah ya kan. Susah berarti bener. Susah, gue gini ya, jujurnya paling susah ya dia lah gitu kan. Gue juga kalau dulu gue cari cewek gitu, kenalan gitu ya paling nggak lama, pas seminggu gini kan. Kalau sama dia kan nyampe sebulan atau 2 bulan gitu baru Masa PDKT-nya? Iya, masa PDKT lama. Sampai modusnya banyak dulu ya. Modus banyak. Salah satunya selain minta foto. Foto ya kan, ya ngajakin tur ya kan, itu dong tur ya kan. Berarti dibayarin tur? Iya, mau nonton Indonesia ya kan, nonton Indonesia, gue bayar nonton Indonesia. Nonton besok nonton timnas? Nonton timnas langsung nggak? Kalau timnas masalahnya kerja sih, yang kerja juga gitu kan. Kalau gue alasannya kalah war sama calo, padahal emang nggak punya duit aja. Kalau bingung juga masalahnya kan, itu kalau untuk sepak bola, kalau bukan untuk kayak yang benar-benar gue gandrung kayak Persitara begini, kayaknya untuk itu enggak sih. Memang Indonesia, memang kita Indonesia, cuman kan ini cuman laga persahabatan lah gitu kan, bukan. Gue juga Indonesia tapi dukungnya Argen. Bukan turnamen resmi gitu atau gimana, cuman laga persahabatan ya udahlah. Apalagi yang ditunggu-tunggu juga katanya kan nggak datang gitu. Messi ya, Messi. Emang lu fans Messi? Enggak juga sih. Enggak juga. Kan ada yang nggak datang nih, ada Messi, Otamendi sama Di Maria. Itu nggak ada. Berarti Ronaldo fansnya? Enggak juga. Siapa tuh? Nggak ada, gue fans beneran gue. Nah kalau di Indonesia, ada pemain Persitara. Kalau pemain Persitara yang lu idolain? Gini ya, kalau boleh diomongin sebenarnya ya, buat kalau ini jauh dari kata hubungan gue nih ya, maksudnya sama bini gue. Kalau boleh diikutin, gue kan di sini ikut masih baru juga, maksudnya Persitara ini. Masa iya sih Bang, masih baru Bang. Baru gue ikut aja di sini tahun 2006 gitu kan. Ya kan ini 2005. Oh iya. Dari awal. Oh iya. Enggak awal, kan duluan Bang Ari masih banyak yang lain gitu kan. Gue ikut di sini juga kan bukan karena gue ini ya, karena gue hobi bola gitu, enggak, karena gue suatu kebanggaan tersendiri. Gue ikut di sini sebagai gue mendukung sepak bola Jakarta Utara, entah siapa pemainnya, entah apanya, tapi yang penting itu dia membawa sepak bola Jakarta Utara, itu gue dukung banget. Berarti nggak terlalu peduli ya? Nggak terlalu peduli, gue mau ya maksudnya mau ada. Ya ada pemain mantap syukur ya. Mau ada di mana, gue cuma tahu kan dulu kayak gitu namanya masih ada Gendut Doni Kurniawan gitu kan, ini Tantan sama Tripai ya kan. Ya gue kan yang penting gue seneng aja gitu, seneng ya kan. Jakarta Utara punya sepak bola, gue dukung gini kan. Ya itu aja sih kebanggaan gue. Sebenarnya kalau untuk dibilang tahu bola mah nggak terlalu tahu bola, jujur aja. Cuma karena ada sepak bola Jakarta Utara yang kita pengen support. Itu makanya ya Bang. Oh itu namanya, walaupun dulu bukan Persitara atau mau jadi Persijakut pun yang penting Jakarta Utara pun gue tetap dukung gitu kan. Karena gue tuh NJ Mania, not Jakarta Mania. Ya kan, maksudnya sekelompok supporter yang mendukung sepak bola Jakarta Utara ya kan. Siap. Jadi mau namanya Persitara kayak Persijatu kayak apa, Utara Rans kayak apa, Utarans ya, pokoknya gue tuh tetap satu, gue NJ Mania. Karena gue itu ya maksudnya kayak gue kenal bini gue atau apa, gue di NJ Mania. Yang penting jangan NJ Manianya yang berubah nama. Itu gue nggak mau. Jadi mana-mania atau gimana kan, gue enggak lah ya kan gitu. Ya gue tetap not Jack Mania mau gitu. Yang penting gue ikut sepak bola Jakarta Utara. Gitu.
Mantap. Nah bang, kan saya udah punya anak nih, Iya ya. tapi anak kan cewek ya. Ada nggak sih cita-cita anaknya pengen menjadi pemain bola? Kan ada nih sebenarnya kan wanita kan. Ada wanita. ya, kalau untuk kayak anak sih tergantung dari anaknya sih, anak yang mau jadi apa ya kita. Tapi mau didoktrinnya nih nonton bola gitu ke stadion, apalagi kan stadion Tugu nih udah bagus nih ntar nih tahun depan. pengennya gitu kan, cuman namanya lu anak cewek kan gitu, apalagi anak pertama dan cucu pertama. Iya benar-benar. Aman neneknya aman neneknya udah susah sekali gitu kan. Gue kesini aja mau gue ajak tadinya anak gue kan, inilah gitu kan. Gua Hasil NJ Mania. hasil dari NJ Mania gitu kan, mau gue kasih lihat. Cuma nama neneknya begitu. Susah ya kan, tuh anak ngapain gini. Maksudnya ya cuman nanti kalau dia gede dia mau nonton ya gue ajak gitu kan. Apalagi om-omnya udah banyak gitu kan, maksudnya nih om ini kan bisa gue titip gini kan, ini kan ini anakku nih gitu. Jadi aman lah dia, biar dia kenal juga kan di Jakarta Utara. Ya alhamdulillah kan gua tuh banyak temen lah kayak lu gini kan, kayak gini biar dia kenal, nih anaknya si Jul gini. Jadi buat kemana-mana ya amit-amit lah kalau ada musibah atau apa gitu kan, di mana misalkan dia ada di Cilincing, motor mogok atau apa, dia kan, oh ya ada temen sini, ada temen papa di sini. Itu kan gunanya supporter. Nah, itulah gunanya supporter. Itu kita nambah teman, nambah saudara. Bertambah teman sama saudara, kita bisa Silaturahmi di mana aja. ya kan, jadi berkomunikasi juga banyak, gitu, banyak channel, banyak apa gitu kan. Jadi enak lah buat itu, kayak ada permintaan tolong atau. Nah ini sekarang gue mau nanya sama Pak Bule nih, soalnya kalau Pak Bule kalau nggak ditanya, diem aja dia. Nah, Bule, dulu kan pernah jadi dirijen NJ nih yang tadi gue tanya. Iya. Itu rasanya di atas pagar tribun tuh gimana? Bukan malu. Awalnya malu, deg-degan. Terus abis itu biasa aja, rileks. Ya, lama-lamaan dia orang biasa aja. Tapi nervous banget kan. Ya. Jadi seneng tapi banyak yang kenal kan? Iya. Wah, itu rasanya gimana tuh pas udah banyak yang kenal gitu di stadion? Ya, senang. Semangat lah pokoknya. Malu-malu tapi bisa di tribun. Di tribun dia nggak malu-malu. Ya kan ada temennya, ada Nah ini ada teman hidup. Yang dari atas, dari pagar. Di pagar beda. Yang beda, gua di bawah, di pasar. Iya. Oh ini korlap ya kan? Iya, gua kan kerja kelayaban ngeliling Iya, lapangan. Nah, Bang Ejo tuh terakhir terakhir tahun-tahun sebelumnya itu kan di pengurusnya kan jadi ketua Korwil ya Bang? Iya, benar. Itu gimana sih Bang jadi kepala Korwil lah sebutannya ya? Iya, itu kan pertama juga karena dadakan ya, kan langsung, itu juga nggak dikasih tombong parit gitu kan, begitu raker diangkat, kaget juga gitu kan. Ini nih, cuman gua berusaha bagaimana cara biar komunikasi Korwil lebih enak, bagaimana Korwil lebih nyaman, karena kan biar bagaimanapun biar kita kadang-kadang kan ada ya nih kita Korwil kadang-kadang nggak setuju sama pala batu lah, namanya kan, Korwil kan Iya. gitu kan, dia kadang-kadang nggak setuju sama yang atas gitu kan, gini lah, makanya gue bagaimana biar Korwil bisa ini nyaman. Sebenarnya emang pala batunya sih membangun juga. Mungkin kan dia punya pandangan sendiri bagaimana. Kadang-kadang kan salah di kita juga, kadang-kadang kita nggak ngasih tahu yang intinya ke Korwil ya gitu ya, atau gimana. Cuma kan itu memang yang bukan yang harus kita kasih tahu gitu kan ke dia, memang itu memang rahasia untuk publik. Karena kenapa ya? Karena terkadang suka dari satu bocor ke tempat lain gitu kan, itu yang nggak bisa kita iniin. Makanya gua tuh di situ memang susah banget deh nyatuin Korwil gitu. Gua sama Bang Parit, gua masih inget tuh kan, gua ke Korwil, roadshow ke Korwil sini, bagaimana caranya, begini apa, buat rangkum begini. Itu kerja keras banget tuh, asli bener dah. Itu muter otak begadang gue ya kan, sampai kata bini gue, lu pulang malam mulu. Untung supporter juga. Ya kan, lu ngurusin ini. Apa kata bini gue, pernah ya kata bini gue, emang lu dibayar berapa sih? Gue bilang nggak dibayar. Ya, dari hati aja. Memang ini tugas tanggung jawab gue kalau dikasih kerjaan ya insya Allah gitu kan, gue dengan tanggung jawab gue begini. Nah ya udah kan tahun berikutnya, karena gue udah fokus sama anak tuh, dia ngomong Bang Patri kan, Bang gue takutnya gue nggak bisa untuk lebih PDKT ke Korwil gitu kan, gue minta izin undur diri karena gue mau fokus pada anak gitu kan, mau anak dulu kan waktu itu baru lahir. Ya gue mau takutnya susah juga gitu kan, gini jadinya gue mau izin kalau bisa gue mau undur diri, tapi gue nggak undur diri dari
ininya pengurusan atau gimana, gue tetap lah kalau misal lu minta bantuan gue tetap datang, tapi kalau untuk jadi koordinator korwil gue Belum siap. belum siap. Karena apa? Karena waktu gue susah bang. Kalau dulu gue belum punya anak, oke gue masih bisa lah, gue gini kan, masih bisa kesini. Karena kan dikit-dikit anak nyariin. Sama kayak ketum, dikit-dikit anak video call. Iya, kalau ketum kan anak udah maksudnya udah agak gede kan gitu ya gini lah. Kalau anak gue kecil, gue ke warung aja anak gue lari keluar. Nyari apa katanya? Susah makanya gue bukannya gue sih seneng aja gitu jadi koordinator korwil, senengnya kayak lebih banyak ke korwilnya gue datang gitu ya kan, wah ini mah gitu ya kan, jadi lebih menambah teman lebih asik gitu kan, daripada kayak dulu cuman orang tahu si Orlap paling yang tahu sekitaran doang ya kan gitu kan, ini korlap ini korlapnya Priok gini ini garing itu ini gitu doang gitu kan, karena dia nggak langsung terjun ke anak-anak korwilnya gitu kan. Jadi kalau kita terjun ke korwil Cilincing, kenal tuh anak Cilincing, wah gini kumpul ya, Priok sini ke kali baru ke Pegangsan kita jadinya enak gitu kan. Paling enak sih memang jadi koordinator korwil, enaknya apa, enak untuk membangun komunikasinya aja iya, gitu. makin banyak teman Gitu. Nah nih tadi kan ngomongin garing nih bang. Iya. Nah sambil ngerokok aja nggak apa-apa bang. Oke. Nah garing apaan sih bang? Garing ya, kalau itu sih dulu gue masih ingat dibikinnya garing itu. Iya. Itu garis miring ya kan. Karena ada garis keras. Garis keras karena dulu masih ingat gue motonya. Kalau keras belum tentu miring, tapi kalau miring udah pasti keras katanya ya kan. Nah itu utara banget katanya, ya udah ya kan. Ya itulah gue bikin ini, pilih lah gitu kan, gini ya udah gue jadi garing. Iya, gitu. Gue tuh sempat ngeliat dulu seragamnya tuh loreng-loreng biru gitu ya. Iya. Biru abu putih itu keren tuh, kemeja ya, udah kecil tau kemana itu sama bini gue kemanain tuh. Nggak tahu kemana itu deh, udah kecil banget itu. Kalau sekarang kan nanti mau dibentuk kan sebenarnya namanya Laskar Cipitung. Jadi ntar pakai pangsi semua ini. Boleh. Ini berarti pakai seragam tentara nggak nih? Enggak, pangsi biru. Pangsi biru. Oh, itu baru wacana sih, nggak apa-apa lah disebutin. Nggak apa-apa lah, kita ya prediksi maksudnya kayak ini ke depan aja, nggak apa-apa ngomongin ya kan, kita doanya aja gitu kan. Nah bang, tadi nih garing ini fungsinya apa sebenarnya sih dibentuk tuh? Kalau garing sih dulu bentuknya buat keamanan ya, jadi kita begitu ada apa-apa misalnya kayak anak-anak ada, dulu kan masih sering crash di jalan. Crash di jalan gitu ya, kita yang paling turun pertama gitu di situ. Menghalau tuh kita duluan gitu tuh, bagaimana mengatur anak-anak juga korwil biar nggak ikut turun biar nggak terpancing gitu kan, kita yang harus turun tuh. Kalau misalnya cuma ada 12 orang, berarti garda terdepan 12 orang. Iya 12 orang. Nanganin bisa ratusan tuh. Iya, masih rame-ramenya lagi kan. Bang Jago dong. Bang Jago sih. Maksudnya kan mungkin karena dipercaya aja gitu kan sama anak-anak juga. Itu kan bukan pilihan sendiri-sendiri. Bukan gue yang mau. Siapa sih yang mau? Kalau dibilang nggak mau juga gue nggak mau gitu kan. Kenapa? Gue bukan maju paling depan. Emang gue kayak di tekbal tempat-tempat lainnya kan gue lawan satu gila, gue ditusuk pakai garpu juga nangis gitu kan. Takut gue juga. Itulah modal berani aja. Ya coba modal berani aja, maksudnya kan karena mungkin inilah apa namanya, dipercaya sama anak-anak. Oh iya ini mau dipercaya karena gue banyak maksudnya udah agak lama juga kan aja udah lama lah. Itu jadi gue kenal sama sini, korwilnya kenal sini, jadi bisa ngomongin baik-baik gitu kan, daripada dengan misalnya kita orang baru turun ke jalan ngomongin gitu, weh lu jangan gini, lu siapa? Iya kan, gue nggak kenal sama lu siapa ngatur gue, kan dulu begitu kan anak banyak ya kan, karena nggak ada identitas. Lu siapa? Nah, kalau pakai garing kan, kalau bagi garing pun juga kan nggak selalu langsung nggak dikenal kan, maksudnya kalau lu nggak kenal tiba-tiba garing, siapa lu? Orang mana lu ya kan? Anak mana lu begini? Dulu kan udah ampun dah dulu mah. Itulah maksudnya. Main jajah kadang ada keributan ya bang. Iya makanya itu wah sih alhamdulillah aja gitu, alhamdulillah dipilih sama ketua, pilih sama anak-anak gitu untuk ini lu bisa ngatur anak-anak gitu. Ya udah bang, gua sebenarnya juga ragu juga gitu ya kan, apakah anak-anak mau ngedengerin gua kah atau gimana? Ya udahlah ya alhamdulillah sih anak-anak mau gitu kan ngedengerin gua gini. Ya cuman namanya kita cuma beberapa orang doang gitu kan, nggak semuanya bisa ya, makanya ya sering ada kejadian ya, ada yang kena, ada yang biasa deh itu. Dulu kita juga ada yang maaf ya, yang
korbannya kan yang di Kuningan itu. Kuningan, Kuningan ya. yang terbarukan Pasar Rebo. Pasar Rebo, terus yang terakhirnya kemudian di Di Bayoran. Bayoran ya, di Kemayoran. Almarhum Dian kok Bayoran. Yang bukannya di kereta kan di kereta. Almarhum Dian bukan yang di ini, dia yang pas pulang dari Lebak Bulus. Gue masih bocil bang. Gue tuh dulu masih bocil. Lebak Bulus kalau nggak salah itu dia pertama. Itu. Yang kamu bilang Enggak, itu bukan hilang. Korban Putri mah yang hilang ya gue yang hilang. Hilang dulu bang. Iya. Nah, ceritain kenapa tuh bisa hilang. Jadi gini kan itu turun tuh ribut kan di tol ya. Iya. Di tol kan, di tol gue udah ribut gini. Nah, gue udah tuh kata mundur tuh kan, memang udah keadaannya udah siaga gitu. Itu Iya. orang berapa? Itu juga gelap. Gue mundur. Gue ngelihat masih inget Ambon Dirijen. Ambon Rijen turun ya kan, udah gue nggak mau Harus backup. ya kan. Gue ngeliat Ambon ya kan, gue mau sono, gue iniin, memang ya sih gue disabet di situ sama ini, gue jatuh ya kan, gue masih pakai baju garing juga itu gue disabet jatuh. Gue cuman lari, gue langsung masuk ke metro tuh, gini kan, metro udah dalam kata anak-anak itu yang gue kena. Memang dia sama-sama mau gue sama-sama jatuh tuh. Anak itu jatuh, gue jatuh. Anak itu nyambut gue cuma pakai balok. Anak itu tuh oknum yang ngejegat. Iya, ngejegat, jatuh, sama-sama jatuh nih kan. Karena dia di atasnya itu kalau nggak salah ada jembatan penyeberangan ya. Iya, Jembatan penyeberangan kan gelap tuh, namanya udah malam kan itu. Jadi nggak kelihatan tuh siapa yang diangkut. Sampein gue yang diangkut gitu kan. Hilang. Nyampe gue telepon, siapa nih? Ini pakai topi ekstrem nih, begini nih, garing gini. Siapa? Oh, Ijul ya kan. Gue telepon, masih inget tuh telepon sama saya. Bang Hari tuh nggak salah gue telepon, tapi pas yang ngomong Pak Hari, masih zaman Pak Hari. Pak Hari Gendar. Ya, Hari Gendar tuh. Telepon. Sini. Oh, ini datang, gue masih belum ganti baju. Ini datang, kenapa Pak? Ini ngomong gini. Kenapa saya nggak apa-apa, saya ada mobil gitu ya, bilang. Udah tuh rame katanya hilang. Enggak, padahal mah ya di situ ada. Berarti yang dibawa siapa itu diangkut? Yang itu yang sama-sama jatuh sama gue. Sama-sama jatuh. Ya untungnya yang dia pegang itu entah tumpul tak apa ya. Memang jatuh berat itu. Gue jatuh gue kan, gue tuh balok gue lempar juga, itu kena badannya, kena palanya gitu, pokoknya sama-sama jatuh tuh gue. Nah, gue diselamatin sama temen gue diselamatin tuh. Selamatin tuh, tarik gue, lari gue kan, cabut gue masuk ke mobil. Udah barengan? Belum. Waktu itu gue yang duduk di depan tuh, yang apa pintu metro tuh, pintu depan tuh, itu parah kalau dia banget panjang. Kok gue bilang kacau tuh kecantikan. Masih ingat itu? Hilang. Gue tuh kalau ribut-ribut gitu pengennya berasa lepas baju aja. Tapi harga diri ya. Bukan masalah. Iya, memang bagaimana juga sebenarnya sih nggak pengen ribut juga. Gue juga pengen nonton bola. Pokoknya sekarang udah jangan ribut-ribut deh. Iya, gue pengennya nonton bola tuh enak-enak aja gitu ya kan. Lagi udah punya anak kan, ntar pengen nonton bola, ntar gue juga dikit lagi juga bini gue lahiran. Ya, laki lagi kan. Udah dikasih laki. Udah laki. Doanya aja lah. Semoga lancar lah gitu kan, sehat anak. Itu gue juga pengennya sih nonton gitu ya, gue pengen nonton ke saudara tua gitu, enak gitu ya kan, gue nonton. Cuman ya gue ngeliat kayak di lain aja Manchester United City ini nonton enak gitu aja kan, satu kenapa ya kan karena sepak bola kan jadi hiburan. Iya, maksud gue kenapa ya gitu, gue juga awal mulai nggak tahu gitu kan, ribut gitu kan, gue juga nggak mau juga gitu kan, kenapa gitu. Padahal karena beda seragam doang, warga mah sama. Iya, di Priok aja ada dua kan? Priok ada dua, memang itu dulu ya. Priok ada dua. Memang waktu itu gue udah ngobrol juga sama anak-anak gue, sama keluarga saudara, ngobrol juga. Tapi nggak usah inilah, gue bilang kan. Kita ini aja. Jaga kampung ya, masing-masing dah kita. Udahlah, lu sama gue kenal gitu kan. Iya. Lu sama gue kenal ngapain gitu kan, capek juga. Ya lu gue berangkat ya lu diem. Lu berangkat gue diem, gue berangkat lu juga diem aja. Udah, lu pegang aja anak-anak lu koordinasiin sekitar, gue juga koordinasiin sekitar gitu kan. Gue udah ngomong sama anak-anak lu jangan ada yang nyentuh gitu ya kan. Dia juga cuma mau nonton hiburan doang gitu kan, lu juga mau nonton juga. Sekarang kalau misalkan saudara juga mau nonton Persitara,
nggak masalah. Nggak ada masalah sih. Apalagi kan stadion kita nih udah mau jadi, ntar makin banyak kapasitasnya, ya kan? Ya itu Namanya hiburan. lu kadang-kadang pengen nonton juga. Gimana ya kan? Kadang-kadang gue pengen nonton. Kayak nonton bola gitu maksudnya. Iya, masih pengen nonton saudara gitu kan atau gimana kan? Saudara juga kan dari Jakarta juga gitu kan. Pengen nonton ini sih sebenarnya bodo amat ya orang mau milih apa ya hak dia. Orang kayak temen gue kadang-kadang ada yang milih Inter loh, ada yang milih City kemarin kan gini-gini ya bodo amat gitu. Gue MU dicengin mulu sama kan. City. Makanya gue bingungnya di Indonesia kenapa gitu kan. Ya kalau ceng-cengan mah nggak masalah. Kalau ceng-cengan mah nggak masalah tim gua nih, tim gua pernah juara atau tim gua di Liga 1 kayak ini, gua sih nggak ada masalah ya, udah nggak apa-apa itu mah pribadi lu masing-masing gitu kan. Betul. Ya bodo amat gitu. Tadi kan Bang perjalanan lu kan banyak nih, ya kan sebagai Garing, sebagai koordinator Korwil gitu, Korlap ini. sebagai koordinator Korlap. Nah itu ada nggak sih Bang momen lucu lu di lapangan atau di jalan tol atau di mana jalan di away? Ya momen lah yang nggak bisa dilupain lah. Apa pas lagi sama dia makan kulineran di away apa gimana? Kalau perjalanan lucu ya, kalau untuk gue ya pribadi sih perjalanan lucu gue paling lucu ya gue pas terakhir itu yang Persitara masih di Liga 1 yang degradasi tuh tahun 2009. 2009 emang yang terakhir di Kuningan loh. 2010 antara 2009 Ya kan 2010. 2010 kan itu Jepara ya terakhir ya kalau nggak salah Iya. ya Jepara ya. Nah itu momen lucunya itu kesalahan dari anak-anak gue memang. Anak Priok. Anak Priok kan. Malah itu kita muter aja lewat Kemayoran gitu. Muter aja lewat Kemayoran. Karena pertandingan terakhir. Kan udah kalah tuh kan. Masa kalah ya lawan Jepara ya? Kalah ya? Kalah kan kalau nggak salah ya. Itu pulang tuh kan, lewat Kemayoran tuh. Lewat Kemayoran itu besok, itu malam Minggu masih ingat gua. Iya. Besoknya hari Minggu itu Persija versus Arema Malang. Main di Jakarta juga. Main di Jakarta, GBK Iya. itu. Kalau nggak salah yang Arema menang 4-2 atau berapa gitu kan. Itu lagi pada ngumpul. Anak-anak teriak-teriak. Ya kan diserang gini ya kan. Itu udah rame sekali, namanya rame kan. Sebenarnya antara lucu mas serem juga nih. Iya, lucu masa udah serem ya kan gini-gini udah rame juga. Masih inget gua di Kemayoran tuh. Gua udah lari kan, dikejar-kejar warga, gua buka baju, naik bajai gua ya kan, naik bajai gua ya kan, dulu naik bajai ya kan, minta tolong sama tukang bajai bang, udah bang ya kan, gua nggak ikut-ikutan bang ya kan, gua cuma nonton doang bang, mau pulang bang ya kan, naik bajai gua di situ pulang buka baju gua ya kan, udah nyampe teman gua nyampe ada yang ngumpet-ngumpet di kolong, itu udah. Padahal dia mah iseng aja pengen muter ya. Iya, itu kesalahan anak-anak. Cuman emang namanya Dari atas. Iya, anak-anak gitu memang muter-muter lewat kemana tuh. Bener itu pengalaman gue paling lucu sih untungnya. Maksudnya lucu tapi deg-degan juga sih gitu kan. Ya gimana gitu kan, gue nyampe buka baju gitu, baju gue buang itu, bang, saya mau naik baju, gue naik baju itu, masih inget gue ya Allah, gue bilang paling lucu dari itu doang, ya Allah, masuk kandang macan. iya, gue bilang udah rame kan namanya, dia kan lagi ngejamu juga di situ Iya. kan, lagi ngejamu juga. Dia pengen gue nyampe Sambil diminum. nyampe itu masih ada ingat masih perempuannya gue bilang udah nangis-nangisan gue tinggalin lah gue pikir sendiri ya kan. Buat cewek udah amat gak mungkin diapa-apain gitu ya kan maksud gue kan. Kalau cewek masih bisa sendiri gue pulang gue lari buka baju gue naik bajai gue pulang naik bajai ya kan ya Allah gue bilang ya kan. Nah, ini emang lucu. Ini ada nggak sih lagi nonton di stadion di mana di home atau away? Ada nggak nih kisah romantis deh? Misalkan Ijo ngapain gitu ke Obule? Kalau untuk dibilang romantis sih nggak ada sih ya kalau untuk romantis mah nggak pernah. Emang nggak romantis dia? Emang nggak romantis. Sama-sama nggak romantis apa? Iya. Ya gue sih sama dia cuman sekedar ngejalanin aja gitu kan, ngejalanin. Gue juga bingung kadang-kadang kan, kok bisa gitu kan? Iya. Gue juga bingung. Jadi tadi kayak memang nggak ada niat-niat mau panjang gitu. Awalnya mah iseng modus Iya. aja. Oh ini tol apa sih kata apa? Lu ikut Enje masa lu gak dapet anak Enje gitu? Malah maksudnya gue itu anak Enje Ladies temenan banyak dulu kan, banyak sih sebelum dia kan sama anak-anak Enje Ladies teman baik itu Sama Poretno ya. Iya mana tuh dia tuh ya? Iya, Poretno kalau nonton main-main dong ya.
Iya itu sesepuh juga gue itu. Sesepuh. Itu paling lucu dah itu pokoknya itu deh. Ya teman gue paling lucu deh itu pokoknya. Lanjut lagi bang. Ya itu aja sih maksudnya. Nggak ada niat-niatan itu juga. Jadi mau nonton biasa aja. Nonton aja ya Oh, nonton deket dan tiba-tiba ya udah namanya memang sejalan ya atau dan jodohnya juga Oh, gitu iya. kan. Ya udah sejalan orang dibilang ya lucunya juga kalau dalam ini. Gua aja waktu mau meritin dia aja kagak tahu. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini loh, emak gua ngomong ke gua itu siang-siang masih siang-siang itu ya siang-siang ya bang ke rumahnya Salma yuk ngapain kangen sama Mama Is mamanya dia nih ya kan kangen sama Mama Is oh ya udah Oh, berarti emang sebelumnya biasa ketemu. ya memang udah gua bawa ke rumah gitu Iya, udah iya. sering ketemu udah gua bolak balik ke rumahnya dia juga udah jalan kan Iya. gua ke rumahnya dia juga nggak izin sama orang tuanya gua jalan lah nanya dulu masih ada almarhum bapaknya dia kan Pak, bapaknya ngomongnya sukanya apa ya? Gorengan kali mak. Oh gitu ya kan. Gue pakai boxer itu celana pendek ya kan. Gue pakai celana pendek gue jalan masuk. Apa itu ya? Tiba-tiba ngomongin lamaran. Kaget tuh gue nggak siap lamaran. Masa ngelamar apa pakai? Iya pakai bawa pakai celana pendek. Gue nggak siap dulu. Gue kalu bingung. Di rumah juga nggak masak apa. Gak masak apa. Gue nggak tahu orang itu ya. Orang itu ngomong ya kan. Neng si Jadi yang punya rencana nih kedua orang tua. emaknya dia juga nggak tahu. Emak gue. Oh emang malu gisang. Iya sama gua. Jadi gua nelpon dia, Neng. Mau ke rumah nih, Mama mau main. Iya. Oh ya udah ya kan, ya udah ntar beresin rumah gini-gini deh. Ya, ke rumah gua. Duduk. Ngomong kan, Mais. Oh, ini si sekalian deh mau lamaran. Februari nikah. Itu November, gua suruh Februari suruh nikah. Gila loh. Kalau untuk Februari, Desember tadinya niatnya Desember. Iya, Awalnya Desember. Awalnya Iya. Desember, cuman kecepatan loh. Iya. Belum ngurus apa-apanya. Iya, betul. Udah tuh aku ngomong gue juga dalam hati gue pas pulang mak nggak salah mak gue bilang ya kan ini harus nikahnya 3 bulan gue bilang ya kan iya udah nggak apa-apa katanya kan udahlah gue udah orang tua juga maksudnya gue kan juga nyari perempuan bukan sekedar karena satu hobi doang sama gue karena gue tergantung sama emak gue juga maksudnya sayang gak sama emak gue juga sayang Kalau sama kita cocok, berarti iya, jodoh kita iya, nih. gitu ya kan gue cuma buat liatin orang tua juga kan ya cocok sama emak gue nih malah kalau jalan bareng nih bukan gue anaknya dia anaknya yang megang dompetnya dia ya kan yang megang ini ini jalan sama gue gak mau sama gue ke pasar saya maunya sama dia Berarti emang cocok. ya udah cocok ya udah lah ya udah jalan ya alhamdulillah sampai sekarang gitu kan udah paling lucu lah kalau sama dia mau gitu doang mau nikah nggak tahu ada loh orang mau nikah nggak tahu Yang punya rencana malah emaknya. iya mau gue kaget gue panik aja gue kan nikahin anak orang gue bilang ya kan umur gue juga udah lumayan jauh tuh 25 Berarti jauh jaraknya sama iya gue. enggak Udah 3 tahun. beda 3 tahun sama dia itu juga masalahnya kan gue pacaran sama dia udah 5 tahun gitu lama juga gue 2013 udah kayak kredit mobil ntar kalau diambil sama leasing Lunas itu 4 tahun. itu 5 tahun gue 2013 2018 gue main Berarti ini kalau menurut segi Korwil, Bang Ijul berarti sekarang ikut ke Korwil Semper dong. ya kalau untuk ikut ya gue sih bukan yang ini ya cuman gue kalau merasa sama Priuk ya gue deh Priuk gitu kan Iya. Pokoknya Priuk Semper Connection. iya mau ya Priuk gue tetap udah segalanya udah gue lepasin ke penerus lah gitu maksudnya ke yang baru generasi baru gue terusin cuman gue tetap masih gue inilah kalau misalnya dia ada salah-salah atau masih ya tetap gue kasih arahan Jadi, gitu kan biar Penasehat. iya karena gue bilang kan lu tuh semuanya itu generasi baru maksudnya generasi penerus lah ntar begitu gue udah lepasan gue juga kan ada masanya ada tua gitu kan ya kayak Bang Farid pun mungkin dia ada tua kan ada ini kan kita nggak tahu umur atau gimana pasti harus ada yang tahu generasinya makanya dia terus dia gue arahin gini nih lu gini ya udah nggak usah ngikut orang ngomongin apa gini lu berpegang teguh aja sama lu kalau mau gue sih nggak ngelarang lu mau jadi penjumania kayak mau jadi seberang kayak atau jadi saudara lu terserah itu mau dan lu Oke, stadion di Priuk ya. iya Stadion itu kan masuk Priuk kan, Gis? Jis Priuk Kecamatan Tanjung Priuk ya? Kecamatan Tanjung Priuk Ya kan, kelurahannya kan? doang kelurahannya Pepanggu dia Keluar Papanggo. Nah, kan NJ Priuk itu kan dikenalnya seru-seru banget. Nah, kalau kata anak sekarang emang iya. iya Kalau gue sih kenalnya lucu-lucu. memang lucu gila imut-imut kayak gue begini kan nggak kalau Priuk kan seremnya kan ya karena Priuknya itu loh Priuknya doang namanya doang gitu kalau lebih ke ininya mah enggak kok nggak ada serem-serem apalah nggak ada kalau kita di situ juga
kalau kita berbaur senang-senang gitu ya sama aja, nggak ada semua manusia sih sama juga kok semua orang. Kalau lagi lucu mah lucu, Lucu ya kan ya, kalau ini mah lagi nggak. marah ya marah. Ya mungkin karena kebanggaannya atau harga dirinya atau gimana kan dia punya Iya. kan baru dia lah gitu kan. Cuma kalau untuk biasanya enggak, masa kamu imut kayak gini. Nah, nih kangen gak sih nonton Persitara lagi gitu ya? Ini Persitara juga lagi ini kan. Iya, kangen sih. Kalau dibilang kangen mah kangen banget gua kan gitu juga. Gua udah namanya gua gini kan satu-satunya yang bisa gua ketemu sama teman-teman gue yang Bisa ngumpul ya? ngumpul sama korwil gini kan cuma ada di satu stadion doang gitu kan. Itu doang yang bisa apa namanya mempersatukan atau kita bisa bareng gitu kan cuma di stadion doang. Kalau udah di luar kita sendiri-sendiri punya urusan pribadi. Paling nongkrong ya cuma seorang Paling dua orang orang gitu kan. Itu doang sih gua kangen juga, makanya kan ya mohon maaf ya gua kalau gua ngomong gini. Kalau kata orang-orang kan ada yang bilang mau merger lah, mau apa kan gitu, mau ini kan. Ya gua sih terserah gitu kan, karena gue tuh cuma NJ Mania yang mendukung sepak bola Jakarta Utara. Dibilang mau dibilang Persitara mau merger mau apa itu mau pribadi masing-masing gitu kan. Kalau gue sih nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apanya? Ya karena gue mau nonton gitu kan. Kalau kita nungguin terus ya, kalau terlalu orang lama nggak ngeliat historinya Persitara ya sepak bola Jakarta yang maksudnya yang adanya dari pesisir adanya sepak bola ya. Kalau walaupun cuma namanya doang yang diganti apa bedanya? Kalau nama sih sebenarnya pasti nggak diganti lah, kayak saudara kita yang di Bogor juga kan. Iya kan nggak diganti ya kan. Ada yang bilang waktu itu mau gue nggak ikut lah kalau begini ntar basis gue nggak ikut. Ya lu nggak apa-apa nggak ikut ya, gue mah nonton tetap gue gitu kan. Pendapat masing-masing. Nah kalau udah gede juga kayak saudara kita yang Bogor kan, bukan yang di Bogor itu kan pertama jadi pro kontra juga, bener nggak? Tenggelam juga supporternya itu ya kan, pro kontra juga kan. Begitu dia udah besar, balik lagi nggak? Balik lagi kan semuanya. Karena apa? Itu memang dia orang cinta sepak bola, cinta kebanggaan yang sepak ada bola di daerahnya dia sendiri gitu kan. Makanya gue bilang gue mau Persitara, kayak mau namanya Persija tuh gue sepak bola Jakarta Utara gitu kan. Ya memang kalau bisa sih namanya Persitara gitu kan. Karena emang udah mendarah daging lah Persitara gitu kan, nggak mungkin diganti Persija atau apa gitu ya. Tapi untuk kayak di mergernya atau kayak terserah gitu kan. Kalau memang itu gimana bisa, baiknya lah. Iya, gimana itu apa maksudnya? Bagaimana cara membesarkannya sepak bola Jakarta, bagaimana caranya ya terserah gitu kan. Karena gue di situ Mania. Not Jakarta Mania. Pokoknya Jakarta Utara Mania. Iyalah, kan? Jakarta Utara Mania gitu kan. Kelompok supporter yang mendukung sepak bola Jakarta. Nah, kalau misalkan nanti Persitara main nih, ya kan, mau boleh mimpin di atas tribun di atas pagar aja nih. Ya kalau itu sih terserah pribadi mana, cuman sekarang nih kayaknya udah agak udah nggak sanggup juga, maksudnya udah nggak sanggupnya itu dia udah ini juga. Nanti kan tadi ada beda, udah nggak naik pagar kayak yang dulu, udah dibikinin tempat buat caponya, buat caponya. Iya. Ya gue sih nggak ada ngelarang ya, karena memang itu karena dia pun nggak ngelarang gue. Aduh, ya bukan apa, gue masih ikut kayak kepengurusan atau apa, dia nggak ngelarang gue gitu. Gue sih ya udah nonton cuman kata dia kalau jadi kerjaan lagi nggak ada katanya begitu. Bareng sama Po April kali, ntar Po April kalau nonton nih. Po April itu Po April ya nggak tahu deh, mungkin sama Nyai gitu ya, terserah, atau sama yang generasi baru dari terserah gitu. Apalagi sekarang Amun udah comeback gitu ya kan, Amun Region udah comeback gitu kan. Emang kan dia itunya apa namanya, maskotnya gitu kan, maskotnya kan dia tuh dulu apa, maskot Region kan dia gitu ya. Mungkin dia mau lagi itu nggak mau. Emang sampai sekarang sih belum nemu sosok dirijen yang ini lagi ya bang? Iya, memang belum yang bisa yang baru yang. Kita sih nggak ada masalah sama dirijen-dirijen yang lain ya, cuman kayaknya kurang. Euforianya kurang gitu. Karena dirijen itu kan bukan cuma harus bisa joget, maksudnya bisa joget. Dirijen itu kan yang bisa bagaimana cara dia bisa mimpin, bisa membakar semangat dari supporter yang ada di tribun gitu kan. Itulah ininya dirijen gitu. Kalau dia percuma walaupun lu cakep kayak ini kan cuma menjelitikan cewek gitu doang, bener nggak? Beda sama yang Amun ganteng kagak, bener nggak? Ya Amun kecil ganteng kagak. Kamu udah gak kecil kan, udah gemuk. Udah gemuk ya? Iya maksudnya badannya kecil, mungil ya kan, mungil gitu kan. Dia rambutnya putih tapi kayak Garnacho. Dia
dia nggak ada, maksudnya nggak ada untuk penampilan, nggak ada lah, cuman tapi dia bisa gitu. Sosoknya itu begitu dia ini satu kompak semua. Iya. Jangan kan belum naik pagar aja baru lewat di bawahnya langsung. Itu kan dia naik, lu gini, semua ngikut nih kan. Kalau gue lihat sebelum ada dia tuh yang kemarin dia ke London. Kemarin katanya. Lagi hijrah ke London. Ke London deh. Waktu belum ada dia, gue ngeliat ya mau siapapun itu yang naik yang cakep yang ini. Nggak terlalu informasinya kurang gitu kan. Gue kan kalau udah inget kayak dulu pas dia naik kayak gimana seneng aja gitu kan, yang main alat musik juga semangat gitu kan. Kalau ini kan enggak gitu, walaupun ketutupan sama band pemain. Iya. Itu mah asik aja walaupun dia kesorot asik aja dia kan ya. Itulah makanya kalau bisa ya yang nonton atau yang mana coba ya kan, kita juga maksudnya apa, gue mau nanya sama Bang Farid, Bang, apakah ada seleksi untuk diri dia kan, bener nggak? Karena kan untuk membakar semangat juga nggak gampang, apalagi sekarang kan mungkin ya Amun juga udah takutnya ada urusan masing-masing kan, bisa juga penggantinya, dan itulah yang kita butuhin. Udah tua, kemarin katanya udah tua juga kata dia kan. Sampai dia kalau teriak. Makanya itulah, ya siapa tahu ada yang bisa gitu kan, boleh gitu. Makanya Bang, ada nggak gitu ya kan yang bisa mancing emosi, itulah. Supporter bu ya, emosi dia yang buat dukung semangatnya itu doang sih yang dibutuhin. Kalau bola sebenarnya yang rame itu bukan bolanya, sebenarnya supporternya yang rame, yang bikin rame ya. Pemain bola pun yang main juga kalau nggak ada supporter dia juga lemes semangat. Dia ulurnya kayak gimana kan, kalau gue kalah ini gimana gitu kan, gue jadi dia semangat terus nih, masa iya dia pada nyanyi terus-terusan gue mainnya lemes gitu. Iya, gue aja gue kan pernah di manajemen juga Bang ya. Pernah di bench pemainnya. Ketika supporter yang ada di tribun nyanyinya semangat, itu merinding Bang. Iya. Walaupun bukan kita yang main, kita adanya cuma di pinggir lapangan lah. Itu merinding banget gimana yang main ya. Iya, makanya kan gitu, gimana dia itulah gue makanya butuh sosok seperti dia lagi gitu kan. Ya kalau masih kuat ya naik dulu. Iya. Naik dulu. Itulah makanya Bang Farid, Bang, ada nggak kira-kira mau nanya juga sih kalau di gitu. Kalau dulu kan paketannya kan panglimanya kan Bang Farid, pas sebelum itu dulu masih Hari Gendar ya, Pak Hari Gendar ya. Bang Farid sama Bang Ambon, wah itu udah biji kelot lah kalau. Biji kelot itu memang itu. Bang gue sih juga terima kasih juga ya sama Bang Farid juga sih, dulu gue sempat udah namanya saya taruh udah gini, gue udah sempat adalah walaupun kali bola ya gitu. Udah rada redup, udah apalagi yang mau gue ini cuma tadi ya ngomongin aja dulu, bangun gini ya kan. Bang, gua sama yang dulu kayak Nyai ini kan pada ya udah gue sih ikutin, gue bilang Bang, cuman gue udah nggak kayak dulu ya, nggak terlalu, gue sih masih tetap membantu dulu, cuman gue nggak bisa, tapi nggak terlalu kayak dulu juga, maksudnya untuk waktu atau gimana, mungkin gue agak ini, cuman kalau lu bantu gue juga bantu gue gini gue selalu gue bantu gitu. Iya, oke. Nih Bang, ini udah akhir-akhir pengunjung nih apa harapannya nih Bang sama anak-anak NJ sekarang nih, kalau depannya gimana gitu? Kalau harapan gue sih gini ya, lo usah pedulin kata orang begini, lo tuh NJ mania, lo seorang NJ mania, itu sekali lagi yang gue omongin, jangan peduli kata orang ini mau dinerjain ini gimana. Kalian tuh nggak tahu bagaimana orang-orang pengurusnya itu berusaha semaksimal mungkin mengurangin waktu mereka, mengurangin waktu keluarga, waktu kerja mereka hanya untuk bagaimana menciptakan dan mengembalikan kejayaan Persitara gitu kan. Janganlah ada yang ngomong begini satu, begini, mendingan kalian apa? Nanya. Iya, tabayun. Dia langsung nanya aja. Orang kemarin juga welcome kok sama siapa aja. Langsung aja nih kemari ya kan, kalau kasih sini Bang, gini dia. Gimana Bang? Apakah benar begitu begini ya kan? Apa ini mau gini, udah jalanin aja, maksudnya gimana baiknya siapa tahu lu punya solusi kan gitu lagi udah saran dan kritiknya gimana, jadinya enak bertahun-tahun. Jangan terlalu percaya omongan oknum lah. Bukan gitu. Jangan percaya sih Bang, kayak ya maksudnya jangan ngedenger lah gitu lah, jangan ngedenger dari oknum. Kalau omongan jelek mah nggak usah dengerin omongan jelek. Iya, maksudnya gue juga kalau dibilang omongan jelek banyak lah.
Kalau gue udah percaya mah udah nggak mau kali gue di sini. Iya. Gitu. Banyak omongan gue gini-gini. Gue ngomong tanya Bang Farid, Bang emang begini. Sini Jul gue ceritain kata dia. Begini. Oh ya udah. Ya gue di sini bukan ini kan. Gue langsung gue tanyain sama tersangkanya gitu. Bukan tersangka lah, narasumber. Langsung dari ini, maksudnya kan kadang-kadang kan ada yang nuduh begini kan ya. Jadi jangan dengar dari sebelah Sebelah aja langsung. Iya, jadi itu selalu bikin konflik internal lah begitu maksudnya ya kan. Kita gimana mau besar ya. besar kalau kitanya aja yang di diri kitanya aja nggak bisa untuk bersatu. Betul. Karena kita tuh Persitara itu gue bilang kan cuma atap yang menaungi, hegemonnya pondasinya. Iya benar nggak? Ya kan? Ya, kalau pondasinya Kalau nggak pondasi bagus, kita nggak nggak kokoh. bagus hancur, ya Persitara pun jatuh. Iya. Itu aja sih. Gue Nah, harapan untuk Persitara nih Bang ke depan. harapan buat Persitara, ya harapan buat Siapa Persitara tahu sih. ada manajemen atau siapa yang nonton. Harapan Persitara ya gimana ya, kita tuh udah sebagai mania kita udah keluarin semuanya dari Energi. waktu itu gimana. Materi. Yang gua mohon ya manajemen Persitara, pemanajer segala yang gua mohon ya tolonglah bisa lebih baik untuk manajemennya. Terserah apa yang akan Anda lakukan, yang penting itu bisa memperbesar Sama dan mengembalikan kejayaan kami gitu kan, yang bisa mempersatukan kami gitu ya. Terserah kami mau dibilang tim siluman. kayak kami sampai sekarang pun dibilang tim gaib lah. Iya. Siluman Mending jadi siluman sekalian Iya. daripada gaib. lu mau dibilang tim Tarkam ya kan, lu liga Tarkam, liga cuman supporternya sehat, kami enjemannya nggak ada masalah gitu kan. Udah kalau memang kami enjemannya yang kami harapkan ya caranya aja gitu. Kembali lagi ke Jaya itu mau Liga 3 kayak masih semua juga pengen berharap balik ke Liga 1 kan. Cuma kan semua itu ada proses ya kan. Liga 3 dulu kita Liga Nasional ya. Liga Nasional baru naik Liga 2 gini-gini. Gak apa-apa, terus kami dukung dan ini kami semua. Yang penting tolonglah kita dari kubu Persitaranya, dari manajemennya itu mempersiapkan agar Dengan baik. yang lebih baik. Kalau emang tahun ini mau ikut Liga 3 dengan serius, Iya, ya siapin pemainnya. Ini gitu. lainnya pada seleksi ya. Setara belum seleksi nih. Nah, itu kita sih ini kan terserah mau itu dari pemain luar kayak itu ya, urusan itu lah. Yang penting yang kami butuhkan ya tim kami. Mana tim kami? Yang kami butuhkan tim kami. Itu yang dari bawah ya. Ya sebagai karena gue juga dari anak-anak supporter biasa tadinya kan nggak langsung naik ditunjukku naik begini enggak kan dulu supporter gue ngedengerin anak-anak gue juga tuh keluhan anak-anak. Iya, kita juga nerima masukan dari anggota dari kan. anggota bagaimana ya lu gue ya tolong lah gitu ya. Kami juga mau nonton, bang gue mau nonton bang. Nyampe waktu itu gue pernah ketemu anak ini gue ya, lu udah Jack sekarang bang, gue sebenarnya nggak mau bang, cuman gue pengen nonton bola bang. Iya, itu. Iya kan, gue mau nonton bola bang kata dia. Apalagi yang udah tonton Iya, di Jakarta, apalagi. Gue mau nonton Persitara, ya gue mana bang kata Iya. dia. Gue bingung dong, gue itu udah counter attack gue dulu ya kan. Bingung gitu kan. Iya sih ya kan, gue nggak bisa bang, gue nggak bisa dong. Itu hak masing-masing gitu. Ya udahlah, itu dong makanya gue minta tolong bagaimana caranya yang lebih baik. Buktikan lah kalau emang mau tetap di Liga 3 dulu, maksudnya yang serius gitu. Iya, yang serius udah ini kita kan bisa ngelihat ya seriusnya enggaknya begini mengurus Liga 3 kita selalu ini. Sebelum anak-anak berpindah pasti kan pengurus dulu yang bertindak. Kayak kemarin kita dulu nih ada ini kan kita sono jalan gini kan gini ngurusin gini meeting terus ya kan sampai pulang malam gini ngoceh ya kan. Gitu. Udah lah ya, kita duluan ini, makanya kita tolong aja itu Pak manajer dari semuanya lah, dari kubu manajemen. Nggak usah manajer doang lah, nggak ngebebani ke manajer doang. Oke Bapak butuh bantuan kami siap gitu kan, karena kita tuh memang harus saling ini kan, maksudnya simbiosis mutualisme lah ya kan, saling ini kan membantu gitu kan. Itu aja sih. Iya, oke, siap. Kita udah panjang lebar nih ngobrol sama Pak Sutri Enjemania nih, ya kan. Banyak hal-hal positif yang bisa diambil ya kan Bang.
gimana caranya modusin cewek. Cewek boleh belajar boleh sih. Tapi yang benar modusnya positif, ya kan, dinikahin Iya. modusnya. Enak sih, maksudnya punya cewek yang kalau lu suka bola ketemu cewek yang suka bola tuh enak Betul. asli. Karena apa? Dia nggak ngelarang mobil lu. Bini gue tadi nggak suka bola bang, tapi gue dokter nonton bola mulu. Jadinya Dia dia suka kan. Sekarang kalau lu nggak suka kayak pasti kayak gua kayak lu gitu kan. Jam segini pasti dicariin bini. Iya udah. Nggak kelayaban bener nggak? Bener-bener. Nih gua mau ngurus ini. Tadi bini gua juga udah nggak apa-apa. Kamu aja katanya kan ini. Ya udah, kamu juga diundang kok. Ya udah. Buat ini kok buat TJ. Dia datang dia. Ya udah buat TJ kata dia. Udah. Anak gua tinggal gitu kan. Jadi makasih banyak nih Bang Ijul sama Po Bule udah ninggalin anaknya buat datang ke Kartu Kuning Podcast. Ya kan, ini buat temen-temen juga jangan lupa di like, komen, dan subscribe, sama kasih tahu aja nih mau ngundang siapa nih, banyak nih. Itu maksudnya gini loh. Gue juga seneng, gue ngikutin ini juga karena senengnya apa? Gue bisa ngelihat cerita-cerita dari perorangan ya gitu Iya. ya. Kalau lu punya cerita, lu punya kisah, histori yang lu mau lu ceritain, oh tinggal hubungin aja Iya. gitu kan bang, gue punya ini, gue punya Siapa histori. aja nggak harus itu anggota biasa juga. Anggota nggak biasa juga apa-apa. nggak apa-apa gitu kan, gue ngeliat. Tinggal komen aja nanti kita hubungin ya kan Iya, bang. takutnya kan, lu bang yang diundang mah itu aja, gue tahu Iya. itu aja gitu kan, yang Lu mulu terus. Iya, lu mulu, gue udah tahu ceritanya tuh. Makanya kalau lu punya cerita histori, lu sampein di sini, lu story gue punya histori nih bang, gue dulu sekolah begini di marahin emak kayak Iya. apa gitu kan ya. Gue juga dulu Cabut-cabutan sekolah. Iya, Gue juga dulu cabut-cabutan sekolah bang. 2006 gue SMP, 2009 gue SMP. 2006 gue SMP kelas 3, lu bayangin. Pas STM aja, Ini udah mau closing jadi lanjut. Lanjutin dulu bang, nggak apa-apa. jadi lanjut dong ya. Nggak apa-apa. Itu 2010, 2009 atau 2010 gitu, 2009. Tadi katanya 2006. Enggak, 2006 kan kelas 3. Ya. Kelas 3 itu masih takut-takut kalau tur tuh, maksudnya masih agak-agak ngeri. Gua pas udah ikut-ikut tuh STM. Itu pas gua mau UAN itu 2009. Itu gua di Surabaya, emak gua nelponin kalau nggak salah itu. Itu nelponin, gua lu mana ya, terserah ujian, gua masih Surabaya, gila kan ya kan. Gua Surabaya itu masih hari Sabtu. Pulang itu gua Senin subuh. Enggak boleh. Ngoceh-ngoceh gue gara bola gini-gini loh. Bola tetep aja gitu. Gue juga iya sama emang kenapa ya? Pengen banget gitu kalau nonton Persitara tuh bangga banget ya. Gue juga dulu nih kalau ibu gue juga nonton nih, ibu gue bisa suka nontonin kalau gue dia tuh bang. Ini kan dulu main di Lebak Bulus ya. Iya. Di Lebak Bulus itu kan berangkat kita ngumpul di Pelumpang kan jam Iya. 11 jam 10. Iya siang itu. Nah itu masuk pagi dong jam 7 kan sekolah. Itu gue jam 7 nongkrong di PS dulu bang sampai jam 10. Jam 10 kan sekolah pulangnya jam Sama kayak ini dong. Sama gue ya. Iya. Bawa baju dari rumah. berangkat sekolah ya. Bilang sekolah, gue aja gak enak sama Mane Iya. kan gue udah pacaran nih pas kelas 1 ya, kelas 1 SMK ya. Tapi SMK gue pacaran. Iya makanya walaupun berangkatnya siang, tapi kan kumpul jam 11 jam 10. Iya. Jadi mau nggak mau kalau sekolah nanti dari sekolah nggak bisa keluar ya kan. Dulu dari pagi bolosnya ya kan. Ini, wah. Makanya sekolah, udah gak apa-apa. Gue aja nginep kalau ketahuan nomor tua gue kan, gue masih ketahuan sama mamanya dia. Wah, Ini sekarang jadi ketahuan nih. Hah? Sekarang jadi ketahuan. Udah sibuk cucu dia. Udah bodo amat sekarang urusan ini. Itulah makanya kalau lu punya histori, kalau lu punya sejarah-sejarah yang lu ceritain ya, entah Yang seru-seru. yang seru-seru yang bisa Ya kalaupun nggak seru garing apa yang kerenyes juga ya, nggak masalah sih, apa-apa cerita di sini. aja. Karena kan kita di sini ngebangunin juga aja, gue juga sering nontonin jadi satu-satu gue nih dari Korwil ini nih, ceritanya begini kan, jadi cerita lucu juga tersendiri gitu kan buat ini dulu papa punya temen gini bisa ceritain galak gini kan gini. Dia itu aja sih, makanya lu hubungin aja ya, Bang Sari ya kan. Bang, gua ada cerita nih bang, gua juga bukan Bang Ijol doang nih, gua juga udah nikah nih sama anak MJ nih, gini, gua juga mau ceritain bang. Kayaknya banyak nih bang sebenarnya ya bang ya. Banyak sebenarnya mah, anak Priok aja banyak yang nikah Oh kayak Korwil Priok sekarang. Iya kan sekarang sama anak Anak Angel Ladies juga kan. Angel Ladies, maksudnya dia Siapa namanya lupa gue. Bukan mahal ya. Kan rumahnya di Lagoa maksudnya. Lagoa lah ya? Lagoa lah ya, dia Lagoa, cuman dia ikutnya Mawar apa sih? Karena dia mau kan Lisa ya, itu Korwil Priok pun ngikut Iya. nepak ke gua dia. Jangan-jangan dia bang anak Priok suka modus-modus ini dan cewek kayaknya.
anak Priuk nih bahaya juga anak Ya Priuk. mungkin karena dia juga suka bola kan, ceweknya suka bola. Iya. Mungkin ya satu frekuensi lah. Kalian juga pasti kan ada yang udah married Tapi juga gue kan. udah kasih anak Angelidis dapat tuh. Gue juga bingung. Kalau itu jawabannya bingung. Lo nggak belajar sama gue sih. Iya. Udah kan. Dapat. Tapi ya alhamdulillah udah dapat bini yang sekarang juga suka bola, walaupun suka bolanya MU, jadi ikut MU dia. Ikut MU dia. Nobar MU gue ajak mulu bang. Iyalah, gak apa-apa sih kalau jadi enak lah, nggak terkekang gitu kan. Nobar Ini MU juga nonton timnas. Enaknya satu frekuensi. Iya siap, mantap. Nih bisa dicontoh nih dari Bang Ijul ya kan. Makasih sekali lagi, makasih nih Bang Ya. Ijul. Oke. Kalau boleh sampai ketemu lagi di Kartu Kuning Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NJ Mania.